para sahabat, satu, bahwa Indonesia ini merdeka dengan darah dan nyawa para ulama. Mbah Hashim terbaring di NKRI, Mbah Wahab terbaring di RI, Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Agung di Ponorogo, ulama-ulama besar pahlawan nasional terbaring di NKRI. Bagi Ansor, bagi NU, bagi sahabat, tidak menghargai NKRI berarti tidak menghargai, tidak menghormati nyawa dan darah para ulama. Itu biadab dan kepala. Mengerti ya? Mengerti? Hargai, jaga, setia NKRI karena di sana ada darah, nyawa, tulang belulang para ulama. Paham ya? Yang kedua, kita tahu makam para wali di Arab digusur. Karena kalau umroh nggak menemukan makam ulama. Makam para syuhada, makam para ulama, makam para sahabat digusur. Di RI ini, atau sampai belum? Nggak sampai. Di RI ini makam para ulama dihormati. Di Yaman ada ziarah, tapi dalam merawat, membangun makam ulama enggak seperti Indonesia. Di Libya, di Sudan ada ziarah, tapi enggak seperti Muslim Indonesia menghormati, merawat, menjaga makam para ulama. Oke? Kalau sampai Indonesia dibiarkan buyar, lalu cara memperlakukan makam para ulama seperti di Arab habis. Mau dapat berkah dari mana? Kalau nggak lewat para ulama. Mau dapat berkah dari mana? Kalau nggak lewat para syuhada. Mau dapat berkah dari mana? Kalau nggak lewat para aulia, para ahlul bait. Ahlul baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fattabi. NU, Ansor, Banser, di jalur Ansor memilih komitmen setia pada NKRI, siap mati demi NKRI. Itu sudah benar. Dalam rangka menjaga makam para syuhada, makam para ulama. Kalau RI bubar, ganti khilafah, isinya Wahabi. RI bubar, ganti keamiran, isinya LDII. RI bubar, ganti daulah Islamnya, isinya PKS. Saya nggak yakin mereka akan menghormati, merawat makam para ulama. Paham ya? Tinggal di Indonesia, makam ulama benar-benar dijaga, dihormati. Makanya kepada para banser, sahabat, kader, dipakai dalil 1000 dalil sekali. Kalau tidak NU, kita katakan tidak. Mau sampean kalah berhujjah, kalah berdalil. Mereka punya dalil satu sama hanya punya sepatu. Tetap derek Nahdlatul Ulama. Siap? Siap. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, silahkan orang selain Indonesia ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Se-Ahlus Sunnah wal Jamaah apapun Saudi, nyatanya nggak bisa maulid, dilarang askar. Nggak bisa haul, dilarang askar. Ya kan nggak? Nggak ada wiridan, padahal hadis Bukhari. Nggak ada kunut, padahal hadis Bukhari. Nggak ada bismillah sebelum Fatihah, padahal hadis Bukhari. Nggak ada jabat tangan sungkem setelah jamaah, padahal hadis Bukhari. Di Indonesia ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah benar-benar eksis. Kitab kuningnya masih ada, ulama pondok guru yang mengajarkannya masih ada, dan amaliyahnya nyata. Paham? Tidak menjaga Indonesia, tidak menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rumah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah tinggal Indonesia. Yaman sudah di ambang kehancuran.
Saudi Wahabi. Mesir ketika diberi kesempatan pemilu bebas, yang menang tokoh Hizbut Tahrir, tokoh Ikhwanul Muslimin, Muhammad Al-Mursi. Artinya rakyat Mesir sudah banyak yang Ikhwanul Muslimin. Malaysia, Muslimnya tinggal 68%. Saudi penduduk asing plus ekspatriat, di jumlah Muslimnya tinggal 75%. Indonesia tetap kekeh pada hitungan sekitar 90%. Nggak mungkin kita nggak jaga ini. Kalau ada pertanyaan, taat Allah apa taat pemerintah? Jawabannya taat Allah dan taat pemerintah dalam rangka mentaati perintahnya Allah. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri. Radikal memberi pertanyaan, pilih Allah apa pilih pemerintah? Jawab, pilih Allah, pilih Rasulullah, dan pilih juga pemerintah. Paham? Selagi tidak ngajak kemungkaran. Dan pemerintah kita nggak pernah punya program ngajak kemungkaran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kitab Bukhari yang asli ada di Nusantara, ada di Indonesia. Kitab Sahih Muslim yang asli ada di Indonesia. Indonesia punya sembarang. Jaga Indonesia, jaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang keempat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Real negara Islam yang kuat, lobby internasional tinggal di Indonesia. Dan presiden kita diangkat menjadi presiden G20. Nggak main-main Indonesia. Hari kemarin IHSG, Saham Gabungan Indonesia, sudah masuk kategori negara maju. Kisaran 7.000 juga. Dan nanti kalau blok industri di Batam selesai, naik ke di situ, kemudian pemurnian emas smelter di Gresik, lantas mobil-mobil listrik di sana, memproses CPO yang dulu dibawa ke Eropa, cukup nanti diproses di Batam. Kalau itu sudah beroperasi, Barat ngobrak-ngabrik Indonesia dalam rangka mengerem, jegal supaya Indonesia tidak menjadi negara maju. Yang usul ke PBB agar PBB tetap memihak kepada Palestina, yang didengar PBB hanya Indonesia. Arab juga tadi itu. Jaga Indonesia itu sebenarnya juga jaga umat Islam internasional. Lobby Indonesia ketika Gus Dur, lobby ke Cina agar Cina membebaskan Muslim Cina sekitar 100 juta supaya juga boleh haji, boleh umroh. Itu berhasil. Bung Karno melobi Rusia yang komunis agar gudang senjata yang dulu aslinya Masjid Imam Bukhari dikembalikan fungsinya menjadi masjid. Berhasil sampai sekarang menjadi masjid terbesar Eropa Timur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bung Karno bisa memaksa Rusia, saya nggak mau ke Rusia kecuali makam Imam Bukhari kau temukan. Bingung. Sudah ketemu. Saya nggak mau ke sana kecuali kamu bangun. Kalau nggak kamu bangun makam Imam Bukhari, ada tempat barang kuno itu apa namanya? Museum. Ada museum. Kalau nggak kamu bangun, saya akan kirim mas berapa karung untuk bangun. Malu Rusia. Untuk bangun itu aja mesti dibantu Indonesia. Akhirnya. Dan hari ini Islam di Rusia sudah nomor 2 mepet Kristen Ortodoks. Kristen Ortodoks sudah turun 8%. Berarti Islam naik 8. Itu atas lobby Indonesia.
Sampai sekarang kebijakan agama Islam di Rusia, mereka memilih mengirimkan anaknya mondok-mondok di Indonesia, di Malang, di Lirboyo, di mana-mana. Sudah nggak ke Timur Tengah. Mereka kiblatnya sudah Indonesia. Ngapain zaman kiblat katurun-katurun? Halo, mereka itu dulu sudah ngiblat ke sini. Ngapain zaman kemarap-kemarap? Indonesia lebih hebat. NKRI, Nusantara, Daerah Kiai, Banser Ansor tetap pada doktrin, di samping doktrin Islam, bela Kiai, bela agama sampai mati, bela bela NKRI. Nggak boleh, dan ketua Ansor harus tegas. Kalau ada anggota cedek-cedek HTI, cedek-cedek partai kontra NU, mesti dipanggil. Karena publik melok kono apa melok ini pengen kenal siapa kawan, siapa lawan. Dulu sejak zaman Nabi paling repot itu ngadepi wong gak kenal. Ngadepi Abu Lahab, kampleng, mari. Ngadepi Abu Jahal, karuan kafir, kampleng, mari. Ngadepi Mughirah, sulit. Ati dikampleng ketorone Islam, nggak dikampleng ngeruweti Islam. Karena munafik. Ketua Ansor harus tegas. Boleh partai P3 monggo, partai PKB monggo, Golkar monggo, PD monggo. Tapi nggak boleh dukung partai yang akidahnya kontra dengan Nahdlatul Ulama. Paham nggih? Dan Ansor Banser tetap setia manut membela jogo para ulama. Sekiranya jumlahnya memungkinkan, kami ingin diprogram bahwa setiap ranting Bansernya minimal 1 peleton. Kalau sini ada misalnya 20 ranting, maka kecamatan ini PAC ini punya 25 peleton minimal. Lalu tetap dibagi-bagi. Mana yang balantas, ya. Mana yang yang ada divisi bangun, diterjunkan ketika ada daerah yang kena bencana. Mana yang bidang kesehatan, apa itu namanya? Banser saja harus ada itu. Jadi Banser Ansor hadir bersama masyarakat, melayani masyarakat. Dan upayakan Ansor kecamatan, Ansor bagaimana caranya, apa urunan, harus punya mobil ambulans. Kalau itu dimiliki dan terlatih, Ansor Banser di jalur Ansor luar biasa. Yang terakhir di jalur Ansor gerak salawatan Majlis Saim Rotib. Kalau dilakukan dengan bendera non-NU, non-Ansor, meskipun baca amalan NU, tapi kadang mendoktrin kontra NU. Majelis itu hanya kedok supaya warga NU gelem elo, gelem ikut. Dengan bendera tidak NU, mereka leluasa menghadirkan mubalek yang nentang NU. Ataupun kalau NU, mungkin NU yang bawa garisan. Garisan. Saya benar. NU tanpa minta. Itu penting sekali. Kita nggak ingin rotipan mati. Kita nggak ingin majelis maulid mati. Kita nggak ingin istighosahan tibaan mati. Tapi kita nggak ingin juga kalau itu jadi alat membawa ke kontra NKRI. Nah, bersama Rijalul Ansor, Amaliyah NU dimasyarakatkan, digedekno rame-rame untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah dan untuk NKRI. Setiap ranting ada Rijalul Ansor. Nanti kemudian berapa bulan sekali kumpul sak PAC. Ngerti nggih? Berapa bulan sekali kumpul sak kabupaten.
Diwajibkan peranting menghadirkan 20 apa kali kabupaten. Rame Mas. Dan itulah syiar Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiar Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban. Bil Islami dina. Bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ya Allah. Kami sahabat Ansor bersumpah, berikrar, berjanji, tetap setia mengikuti ajaran Islam sampai mati. Ya Allah, kami sahabat Ansor bersumpah, berjanji, berikrar, tetap mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama, para habaib, Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai mati. Ya Allah, kami sahabat Ansor bersumpah, berjanji, berikrar, tetap mengikuti Nahdlatul Ulama, mengikuti kiai-kiai, habaib, asatid, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama sampai mati. Ya Allah, kami sahabat Ansor bersumpah, berikrar, berjanji, tetap setia mencintai, menjaga, membela negara kesatuan Republik Indonesia sampai mati. Ya Allah, saksikan kami sahabat Ansor, kami semua siap mati bela Islam. Kami semua siap mati bela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami semua siap mati bela Nahdlatul Ulama. Kami semua siap mati bela NKRI. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nasrun min Allah. Fathun qarib. Nasrun min Allah. Fathun qarib. Nasrun min Allah. Fathun qarib. Inna Allah yansurul ulama kama yansurul anbiya. Inna Allah yansuru nahdlatal ulama kama yansuru Madinata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bihaqqi wa bifadli wa idza batastum jabbari. Wa idza batastum jabbari. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.